فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu, adik-adik dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang untuk kesekian kalinya kembali meringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan termasuk di dalam catatan amal kebaikan kita. Di hari kita semua akan membukanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menerima catatan amal itu entah dengan tangan kanan, entah dengan tangan kiri. Atau bisa juga dari depan atau bahkan dari belakang. Dan kita semua akan ditimbang. Amal kita ditimbang, badan kita ditimbang, catatan amal kita juga akan Allah timbang di dalam al-mizan, timbangan amal. Faman thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang penuh dengan ridha, keridhaan. Wa man khaffat mawazinuhu wa man khafat mawazin fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wal iyadu billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu kitab yang mana kitab ini menerangkan hakikat diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Dan kapan seorang hamba itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat Fir'aun, dia mampu membangun piramid dengan kekuasaan dan ilmu bala tentaranya. Tapi ternyata itu bukanlah kemuliaan di sisi Allah. Kita bisa melihat Qarun yang Allah lapangkan hartanya sampai kunci-kunci gudangnya, perbendaharaannya itu memberatkan onta-onta yang memikul kunci tersebut. Kuncinya saja memberatkan, apalagi isinya. Tapi bukan itu pula kejayaan yang sesungguhnya, karena Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun di dalam bumi. Maka apa sebetulnya hakikat kemuliaan? Apa sebenarnya atau siapa sebenarnya diri kita ini, dan kapan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukan dengan logika, bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan ketinggian status sosial. Ternyata tidak. Lalu dengan apa Allah Subhanahu wa taala, atau dengan apa kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan membaca satu kitab yang judulnya adalah Al-Ubudiyah. Al-Ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kitab yang menerangkan hakikat diri kita. Kapan kita menjadi mulia di sisi Allah? Itu tatkala apa? Kita menyadari ubudiyah kita. Kita memahami ubudiyah kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam. Kenapa disebut Syekhul Islam? Kenapa digelari dengan Syekhul Islam? Karena terkumpul pada beliau ilmu, lautan ilmu dan berbagai macam sifat keimanan. Allah muliakan beliau dengan kecerdasan, dengan ilmu dan takwa. Beliau adalah Al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim. Ahmad ibni Abdul Halim ibni Taimiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah, abad ke-8 setelah periode Imam Nawawi. Nah, setelah periodenya Imam Nawawi. Bapak Ibu sekalian dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini salah seorang murid beliau atau yang menulis atau menghadiri majelis beliau mengawali atau Syekhul Islam beliau mengawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya dan kita memohon ampunan serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Jadi jiwa kita ini tidak semuanya baik, Pak, nggih. Jadi ada sisi kita yang kita tahu itu buruk. Dan kalau kita menyadari, alhamdulillah. Ya, berarti Allah masih membukakan mata hati kita. Ada orang yang dia melihat dirinya baik semuanya, tidak ada jeleknya. Ini berarti sudah tertutup mata hatinya. Tapi ketika kita menyadari, oh ternyata pada sisi hati saya yang lain masih ada sifat-sifat ini, maka itu pantas kita syukuri, layak kita syukuri. Kalau kita ngaji kok merasa tersindir, merasa tersinggung, itu bagus apa jelek, Mas? Bagus apa jelek? Ya bagus, ya. Kalau ngaji kok tidak merasa tersinggung, itu jelek. Kenapa? Karena berarti ini ngajinya untuk si A, si B, si C. Kan untuk kita. Tapi kalau kita ngaji merasa tersinggung, merasa kok saya terus yang diomongkan, maka ini menunjukkan hati kita hidup. Tapi kalau kita ngaji kok, berarti ini sifatnya si A, ini sifatnya si B, ini cirinya si D. Tidak ada yang kena diri kita, berarti hati kita sudah mati. Tidak ada gunanya kita hadir di majelis ilmu. Jadi di sini apa? Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Kita harus mengakui pada sebagian hati kita itu masih ada yang seperti ini dan banyak. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan perbuatan kami. Man yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Kita termasuk yang diberi petunjuk atau bukan, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kita setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah kok masih minta terus? Ya. Al-hidayah ilas sirat wal hidayah fis sirat. Hidayah itu ada dua macam. Hidayah menuju jalan kebenaran dan hidayah ketika kita berada di atas jalan kebenaran, agar tetap bisa menempuh jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi sungguhnya tiada ilah, tiada sesembahan yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesembahan yang dibuat-buat manusia banyak, yang dipertuhankan manusia banyak, tapi al-ilah, sesembahan yang hakiki, yang sejati hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghidupkan kita, memberikan rizki kepada kita, mengatur segala urusan kita, memberi kesehatan, menyembuhkan kita dari sakit.
maka hanya kepadanya lah kita selayaknya bersujud. Menundukkan kepala yang sombong dan congkak ini hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu aqrabu ma yakunu 'abdu minallah wa sajid. Posisi terdekat seorang hamba atau kedudukan seorang hamba, kapan dia paling dekat, dalam keadaan paling dekat kepada Allah? Ketika dia sujud. Ketika kepala yang penuh dengan kecongkaan dan kesombongan ini mau kita menyentuh tanah, mau kita tempelkan di tanah karena Allah, maka itulah keadaan di mana kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika kita mendongakkan kepala, tapi ketika kita menundukkan kepala. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa arti kita mengimani Rasulullah Muhammad bin Abdillah itu sebagai hamba dan utusannya, sebagai utusan Allah? Itu apa konsekuensinya? Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan semua informasi dari Rasulullah. Kalau kita memang benar-benar mengimani Muhammad bin Abdillah itu adalah utusan Allah, maka konsekuensi yang pertama adalah tidak ada satu berita pun yang kita dustakan. Entah berita tentang apa? Tentang akhirat, berita tentang alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, mahsyar, mizan timbangan amal, haud telaga Rasulullah, syafaat Rasulullah, as-sirat jembatan sirat yang terbentang di antara dua bibir neraka jahanam, yang masing-masing kita akan menyeberanginya sesuai dengan amal kita di dunia. Bapak Ibu sekalian, amal kita di dunia itu bukan yang memasukkan kita ke surga. Itu adalah sabda Nabi, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dimasukkan surga atau yang amal perbuatannya itu memasukkan dia ke dalam surga. Lalu apa yang memasukkan kita atau kita dimasukkan ke surga Allah? Itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi untuk apa kita beramal? Kita beramal untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan rahmat atau kasih sayang Allah itu banyak sebabnya. Termasuk diantaranya ketika tadi timbangan amal kita lebih berat dari timbangan kejelekan kita. Itu salah satu sebab daripada sebab rahmat Allah. Bisa jadi ucapan yang sederhana, yang tidak pernah kita bayangkan ucapan ini akan menyelamatkan kita di sisi Allah. Inna rajula, kata Nabi, la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan kataballahu biha atau kataballahu lahu biha ridahu ila yaumil qiyamah. Bisa jadi seorang laki-laki itu berucap dengan satu ucapan yang dia bahkan tidak ingat dengan ucapan itu, yang dia bahkan mengira ucapan ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Ternyata di situ ada ridho Allah. Allah ridho kepada ucapan ini. Sehingga apa? Allah meridhoi orang tersebut. Menetapkan ridhonya atas orang itu. Menyelamatkan dia dari api neraka. Oleh karena itu apa? Bisa jadi duri yang kita singkirkan dari jalan, Pak. Jangan lihat jalan kita banyak yang lubang berlubang, khawatir ada orang terperosok di jalan itu, kemudian jenengan tutupi. Entah dengan semen, entah dengan tanah. Bisa jadi di situ rahmat Allah. Sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi apa? Tidaklah seorang hamba itu masuk surga karena amal perbuatannya. Karena kalau ditimbang dengan nikmat Allah yang kita dapatkan di dunia tidak ada nilainya. Tapi amal itu untuk apa? Untuk kita mencari rahmat dan kasih sayang
Allah. Bisa jadi dengan memperberat timbangan kebaikan kita atas ketimbangan kejelekan kita, atau beramal dengan amal-amal yang tersembunyi, atau dengan doa-doa yang tersembunyi, atau dengan ucapan yang baik, dengan apapun itu. Oleh karena itu Rasulullah la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Jangan seorang di antara kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun sekedar kita berwajah ceria di hadapan, bermanis muka di hadapan saudara kita. Bisa jadi di situ ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi. Kita balik lagi kepada konsekuensi syahadat. Yaitu apa? Kita membenarkan semua informasi yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Wa ta'atuhu fima amar. Kita mentaati Rasulullah dalam semua perintahnya. Kalau perintah wajib, kita melaksanakannya sebagai perintah wajib. Kalau perintah sunnah, kita melaksanakannya sebagai perintah sunnah. Kemudian konsekuensi yang ketiga daripada syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah apa? Ijtinab manaha anhu wa zajar. Meninggalkan semua larangan Rasulullah. Larangan yang sifatnya haram kita tinggalkan karena dia haram. Larangan yang sifatnya makruh kita tinggalkan karena itu adalah makruh. Adapun perkara yang mubah silahkan saja. Allah memberi kelapangan kepada kita. Mau pakaian seperti apa enggak apa-apa, tapi ada kriterianya. Ada adab-adabnya, aturan syar'i yang mengatur pakaian kita. Mau makan apa saja silahkan, tapi di sana ada halal, ada yang haram, jangan yang haram. Baik, kemudian yang keempat daripada konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa itu? Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kalau kita mengakui beriman bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, tidak boleh kita bikin ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu mencederai syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita tidak puas dengan sunnah Rasulullah sampai harus bikin yang mantep-mantep, ibadah yang bikin mantep. Misalnya apa? Apa itu hu? Nah, tidak ada contohnya. Mungkin mantep secara apa? Dzikir kok hanya hu. Mungkin mantep bagi sebagian orang, tapi mantep yang keliru. Setan itu sebagaimana dia ingin menjerumuskan kita dengan berlebih-lebihan di dalam beragama, juga ingin menjerumuskan kita dengan apa? Dengan meremehkan agama. Maka yang terbaik adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang terbaik, umat yang pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, juga tidak meremehkan. Dan ini kaitannya atau apa yang akan kita bahas dari kitab ini adalah al-ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mau, Pak, kalau sudah capek-capek ibadah, capek-capek menurut kita sudah bagus dalam berbuat ketaatan, ternyata seperti kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami datangkan seluruh amal perbuatan mereka, kemudian kami jadikan ganjaran dan amalan perbuatan itu ibarat debu yang berterbangan. Mau, Pak, kita seperti itu? Tentu kita tidak ingin. Oleh karena itu
Ketika kita tidak ingin amalan kita Allah hancurkan seperti debu, maka perhatikan konsekuensi. Kita perhatikan konsekuensi dari apa? Dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan bagaimana hendaknya kita berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada berapa, Mas? Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Monggo. Membenarkan semua kabar dari Rasulullah. Mengimani semua berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah kejadian di masa lalu, entah kejadian yang akan datang sampai hari kiamat, entah di alam kubur, di mahsyar, di nikmat-nikmat surga dan neraka dan lain sebagainya. Konsekuensi yang kedua, apa Mas? Ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah dalam semua perintahnya. Perintah yang wajib kita laksanakan sebagai kewajiban, yang sunnah kita laksanakan sebagai sunnah. Yang keempat, yang ketiga, apa? Wa ijtinab manaha anhu wa zajar, menjauhi larangan-larangan Rasulullah. Larangan yang haram kita tinggalkan sebagai perkara yang haram, larangan yang makruh kita tinggalkan karena kemakruhannya. Kemudian yang keempat apa? Alla yu'badallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kecuali dengan syariat Allah yang Allah turunkan melalui lisan Rasulullah. Entah itu wahyu Al-Quran atau wahyu yang berupa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya kita mengagungkan sunnah Rasulullah. Sebagian orang bahkan di kalangan pesantren, hadis itu kayaknya seolah-olah tidak terjamah. Yang lebih berbobot itu adalah ibarat ulama, ucapan ulama di sebagian pesantren. Hadis kayak tidak dilirik. Ini tidak tepat. Karena apa? Karena wahyu itu adalah wahyu Al-Quran dan wahyu sunnah, wahyu yang berupa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita kedepankan hadis-hadis Rasulullah di atas ucapan siapapun. Kemudian kita lanjutkan. Amma ba'd, adapun sesudahnya, faqad su'ila Syekhul Islam wa alamul a'lam, telah ditanya para ulama dahulu kalau ngarang kitab itu biasanya apa? Biasanya banyak di antara mereka menulis kitab itu karena permintaan muridnya atau pertanyaan-pertanyaan dari muridnya. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, beliau ditanya, beliau dilakopi, digelari sebagai apa? Alamul a'lam. Alamul a'lam itu apa ya? Penghulunya para para ulama ya. Para ulama yang besar, yang agung. Ulama-ulama besar ini pemimpinnya. Nasirus sunnah wa qami'ul bid'ah. Nasirus sunnah, beliau digelari sebagai Nasirus sunnah, penolong sunnah, pembela sunnah. Kenapa? Karena tadi pada setiap masa mesti ada hadis itu apa? Seolah dilupakan, seolah tidak ada nilainya atau tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Maka Pak Allah memperbaharui agamanya dengan apa? Dengan para ulama ini. Dengan para ulama, membangkitkan para ulama yang kembali menghidupkan sunnah. Nanti sunnah
banyak yang mati, muncul lagi pembaharu. Banyak yang mati, sunnah tidak dikenal, muncul lagi yang baru. Sampai nanti pada hari kiamat, sedikit sampai Allah angkat Al-Quran. Manusia tidak ada, sampai manusia tidak ada yang ingat Al-Quran. Itu sebelum terjadinya hari kiamat. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu dari Allah dan Allah yang akan mengangkatnya nanti sebelum hari kiamat. Makanya non sewu, kita semua kan pasti akan menghadap Allah nih. Mungkin pernah enggak kita berintrospeksi diri, bertanya pada diri kita sendiri, saya ini akan menghadap Allah dengan seberapa daripada Al-Quran? Saya akan menghadap Allah dengan membawa berapa daripada Al-Quran di dada saya? Atau berapa dari Al-Quran dari kelakuan dan perilaku kita sehari-hari? Pernah enggak Pak? Nah, mudah-mudahan pernah ya, mudah-mudahan sering. Agar kita termotivasi untuk membaca, syukur-syukur bisa menghafal, minimal membaca. Rutin. Prinsipnya apa? Saya ingin menghadap Allah dengan membawa Al-Quran di dada saya. Kira-kira indah enggak Pak seperti itu? Satu hal yang indah. Ada harapan di situ. Ada harapan. Yang kita harapkan dengan adanya Al-Quran itu, kita menghadap dengan Allah dengan membawa Al-Quran itu ada harapan. Ada optimisme kita kepada Allah Subhanahu. Wa qami'ul bid'ah. Nah, beliau juga dilaqabi sebagai qami'ul bid'ah, pemberantas bid'ah. Ya, pemberantas bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu mencederai konsekuensi dari syahadat tadi, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi apa? Syariat, ibadah itu hanya dari Allah. Kalau kita betul-betul bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, maka harus beribadah sesuai tuntunan Rasulullah. Tidak boleh kita berkreasi di dalam ibadah. Kemudian Al-Imam Ibn Taimiyah beliau ditanya tentang firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ditanya tentang firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb pencipta kalian, Rabb yang mengatur urusan kalian, Allah yang telah menghidupkan, mematikan, memberi nikmat kepada kalian, menciptakan kalian di dunia. Nah, Al-Imam Ibn Taimiyah beliau ditanya tentang ayat ini. Famal ibadah, apa itu ibadah? Kita diperintahkan untuk beribadah. Tapi apa itu ibadah? Wa ma furu'uha, apa rincian daripada ibadah itu? Hakikat ibadah itu apa dan perinciannya bagaimana? Wa hal majmu'uddin dakhilun fiha amla? Apakah semua urusan agama itu masuk di dalam ibadah ataukah tidak? Atau ada yang bukan termasuk ibadah? Wa ma haqiqatul ubudiyah, dan apa itu hakikat penghambaan kita kepada Allah? Kapan kita itu disebut menghambakan diri kepada Allah? Kapan kita disebut menghambakan diri kepada Allah? Wa hal hiya a'lal maqamat fid dunya wal akhirah am fawqaha syai'un minal maqamat, dan apakah penghambaan kepada Allah itu adalah derajat tertinggi di dunia dan di akhirat, ataukah masih ada derajat lain yang lebih tinggi daripada penghambaan diri kepada Allah? Masih adakah posisi yang lebih mulia
daripada diakui sebagai hamba Allah. Jenengan nuwun sewu, kalau diakui anak oleh bapak itu kan semestinya nggih Pak. Kalau tidak diakui sebagai anak bapak, sedih mboten? Sedih. Itu tidak diakui anak. Lah kalau jenengan tidak diakui sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seneng apa susah? Hah? Tentu apa? Berarti kita tidak ada nilainya. Allah tidak mau melihat kepada kita. Allah tidak mau bicara kepada kita. Allah tidak mau menilai kita. Kita tidak ada nilainya di hadapan Allah berarti. Maka kita harus sedih. Tapi ketika Allah mengakui, ini loh kawulaku, ini loh hambaku, lihat tuh hambaku. Yaitu kalau Allah menunjuk, mengakui seorang anak Adam, manusia sebagai hamba, itu kemuliaan atau bukan Pak? Kemuliaan. Maka tadi posisi paling mulia adalah tatkala kita menundukkan kepala kita di atas tanah bersujud. Karena ketika seorang hamba betul-betul menghinakan dirinya di hadapan Allah, itulah kondisi yang paling mulia bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin seorang hamba mendongakkan kepala, menyombongkan diri, maka semakin Allah tidak ngereken, tidak mempedulikan orang tersebut. Kemudian tadi ditanyakan apa tadi? Apa itu ibadah? Apa perincian ibadah? Bagaimana perinciannya? Apakah semua urusan agama ini masuk dalam ibadah? Terus apa itu hakikat penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita itu menghambakan diri? Dikatakan menghambakan diri di hadapan Allah. Kemudian penghambaan diri kepada Allah itu apakah derajat yang paling tinggi ataukah masih ada derajat yang lebih tinggi dari itu? Waliyabsut lana al-qaula fi dzalika. Dan berikut ini adalah pemaparan beliau menjelaskan kepada kita apa itu hakikat ibadah, apa itu penghambaan, bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa Pak ini? Kira-kira sampai adzan atau ribet? Sampai adzan nggih. Adzan ini jam pinten? 18.47. 3 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini kajian ini sebetulnya kajian eling lan waspodo. Kita ingat, eling itu kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waspodo adalah kita mawas terhadap hamba-hamba Allah di sekitar kita, mampu memposisikan diri sebagai hamba Allah dan mampu memposisikan diri sebagai salah satu makhluk daripada makhluk-makhluk. Jadi masuknya apa? Tazkiyatun nufus atau mujahadatu an-nafs. Tapi mujahadah yang nanti akan kita lihat ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, bagaimana pujian Allah kepada malaikatnya, pujian Allah kepada para nabinya, pujian Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan kitab ini, karena ini kitab yang sangat luar biasa Pak, sangat luar biasa. Semakin kita mengenal diri kita, tentu semakin insya Allah akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan mungkin 1 atau 2 kalimat sambil menunggu adzan. Jadi tadi Syekhul Islam ditanya tentang apa itu ibadah, ya. Bagaimana perinciannya ibadah itu?
Kemudian apakah semua urusan agama ini termasuk ibadah? Ataukah ada yang bukan masalah ibadah? Kemudian apa hakikat ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah pengakuan atau penghambaan kepada Allah itu adalah derajat yang tertinggi ataukah masih ada derajat yang lebih tinggi dari itu? Baik, maka fa'ajaba rahimahullah, maka beliau menjawab, al-ibadah hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batinati wal zahir. Yang namanya ibadah itu apa? Kata beliau adalah satu kata, ibadah itu kata yang mencakup semua urusan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, amal anggota badan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi yang namanya ibadah itu apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan anggota badan, baik sifatnya nampak terlihat oleh manusia maupun sifat yang tersembunyi, entah tersembunyi dari mata manusia karena dia sedekahnya apa? Sembunyi-sembunyi, atau amal hati, amal hati. Nah, kalau tentang ucapan tadi kita sudah menyinggung hadis tadi, innar rajula la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan kataballahu lahu biha ridahu ila yaumil qiyamah. Ada seseorang yang dia berucap dengan ucapan yang dia tidak menganggap ucapan ini bernilai. Dia menganggap ucapan tidak ada nilainya. Ternyata Allah ridho. Adapun kaitannya dengan apa? Perbuatan tadi bisa jadi apa? Hadisnya juga apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Gangguan di jalan yang Allah berterima kasih kepada orang tadi dan mengampuni dosa-dosa. Adapun amal yang zahirah bisa jadi apa? Ahli Quran, ahli sedekah, ahli jihad. Amal yang batin apa? Keselamatan hati, tidak pernah hasad sama orang. Termasuk yang amal yang memasukkan seorang ke dalam surga Allah. Baik, karena ini tadi apa? Sudah adzan, saya kira kita cukupkan sekian sampai definisi ibadah. Apa itu Mas tadi Mas? Definisi ibadah? Semua perkara yang dicintai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, kalau yang namanya diridhoi dan dicintai, bagaimana kita tahu amal itu diridhoi dan dicintai oleh Allah? Harus dengan wahyu, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu kembali dengan semangat yang lebih baru lagi, dan teman-teman yang mudah-mudahan semakin bertambah. Kita saling mengingatkan, saling menyemangati. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.